Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Tadi dulu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah karena nikmatnya kami semua masih dipertemukan dalam perkuliahan Qawaid Tafsir pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi makalah hari ini tentang kaidah-kaidah tafsir terkait at-takdir dan al-hadab. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Jelita Asyur Aini, kemudian ada Mas Dipa dan Nur Anissa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas seputar pengertian-pengertian dari kaidah, takdir dan hadab, lalu kemudian bentuk-bentuk dari hadab, dan yang terakhir, kaidah-kaidah dan contoh-contoh dari kaidah at-takdir dan al-hadab. Nah, yang pertama, pengertian at-takdir dan hadab yang akan disampaikan oleh Nur Anissa. Iya kan ya? Kak Anis dulu kan ya? Oh iya, Mas Dipa, maaf. Yang akan dipaparkan oleh Mas Dipa terlebih dahulu. Pada Mas Dipa dipersilahkan. Yang pertama, pengertian al-takdir dan al-hazaf. Al-takdir dari segi etimologi memiliki banyak makna, di antaranya yang lebih tepat adalah bermaksud mengerjakan sesuatu dengan janji dari diri sendiri. Sedangkan al-takdir dari segi terminologi adalah kata yang dimaksudkan oleh pembicara tetapi ia tidak menyatakannya secara gamblang. Al-hazaf dari segi etimologi adalah al-isqat menggugurkan, al-qat'u memotong, al-tarhu membuang, dan al-ramyu melemparkan. Sedangkan al-hazaf dari segi terminologi adalah menggugurkan atau membuang bagian dari kalimat karena adanya dalil atau alasan yang menunjukkan kepada hal tersebut atau karena sudah diketahui maksudnya. Ulama Nahu dan Balaghah sangat memperhatikan pada logika i'rab, karena kajian Nahu terkait dengan susunan kalimat yang antara satu kata dengan kata lainnya memiliki hubungan fungsional, baik bersifat takdir, idmar, dan istitar. Jadi, terkadang suatu kata meskipun tidak disebutkan atau diungkapkan secara zahir, namun berarti kata itu tidak ada sama sekali, sehingga ia mesti dipahami ada walau berupa takdir. Dengan demikian, al-hazaf merupakan salah satu masalah yang terkait dengan gaya bahasa, dan karena itu para ahli bahasa memasukkannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu nahu dan balaghah. Selanjutnya, bagian bentuk at-takdir dan hadab yang akan disampaikan oleh Nur Anissa. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, bentuk at-takdir dan al-hazaf. Ahmad Al-Hashimi menyebutkan ada 12 bentuk al-hazaf, di mana yang mahzuf, yaitu yang dibuang atau tidak disebut. Itu ada kalanya berupa huruf, isim mudhof, isim mudhof ilaih, isim mausuf, isim sifat, syarat, jawab syarat, musnad, musnad ilaih, muta'alliq, satu jumlah atau beberapa jumlah. Bentuk-bentuk al-hazaf tersebut dipahami dari sisi ilmu bahasa, khususnya balaghah sebagai bagian dari bentuk-bentuk keindahan uslub atau gaya bahasa yang menambah daya tarik mukhatab atau lawan bicara, serta dipandang juga sebagai salah satu bentuk kemampuan seseorang dalam membuat kalam yang indah dengan bahasa atau zauq lughawi yang tinggi. Baik, selanjutnya kaidah-kaidah terkait tafsir at-takdir dan hadab yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada kaidah nomor 58 yang berbunyi jika jawaban tidak disebutkan, maka sebelumnya disebutkan sesuatu yang menunjukkan jawaban itu. Jawaban kalimat pengandaian atau syarat ada kalanya tidak disebutkan. Untuk mengetahui jawabannya, maka kalimat sebelumnya menunjukkan jawaban itu. Kaidahnya berbunyi al-ghalibu fil Qur'ani wa fi kalamil arabi anna jawabil mahdufa yadhkuru ma qablahu ma yadullu alaih. Artinya, kebiasaan dalam Al-Quran dan bahasa Arab bahwa jika jawaban tidak disebutkan, maka sebelumnya disebutkan sesuatu yang menunjukkan jawaban itu. Maka maknanya kaidah ini tidak
Maknanya kaidah ini jelas tidak memerlukan penjelasan. Misalnya pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walau anna Qur'ana suyiras bihil jibalu aw qutti'as bihil ard. Nah, artinya dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah. Nah, dalam Adwa al-Bayan disebutkan jawaban ayat ada yang dibuang. Sebagian ulama berpendapat bahwa rekaannya adalah sungguh Al-Quran itulah dia. Dan menurut sebagian yang lain, kalian pasti ingkar kepada Tuhan yang Maha Kasih. Firman-Nya sebelumnya menunjukkan kebenaran pendapat terakhir itu dalam Quran surah Ar-Ra'd yang sebelumnya yaitu ayat 30, wahum yakfuruna birrahman. Sedangkan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu kaidah yang kedua, kaidah nomor 59. Dibuangnya jawab syarat menunjukkan adanya ancaman yang besar dan hebat. Tidak disebutkannya jawab syarat menunjukkan bahwa persoalan yang dipersyaratkan itu hebat dan dahsyat. Nah, kaidahnya ini berbunyi khotfu jawab syarti yadullu ta'dhimil amri wa syiddatihi fi maqa wa mazil wa'id. Artinya, membuang jawab syarat menunjukkan adanya ancaman besar dan hebat. Inilah salah satu keadaan di mana menghilangkan jawab syarat dipandang lebih baik, gunanya untuk menunjukkan bahwa persoalan yang dibicarakan besar, luar biasa, dan menggemparkan yang tidak mungkin diungkapkan dengan satu kata dan satu kalimat. Misalnya pada Quran surah As-Sajdah ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Artinya, dan jika sekiranya kau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepadanya di hadapan Tuhan mereka. Dan kemudian surah Sabah ayat 51. Walau tara id fazi'u. Dan jika kamu melihat ketika mereka terperanjat. Jawaban pengandaian dalam semua ayat yang di atas ini dapat direkakkan, yaitu kamu pasti akan melihat suatu hal yang hebat, dahsyat, menakutkan, dan sebagainya. Tidak disebutkan jawab syarat menunjukkan bahwa persoalan yang dipersyaratkan itu hebat dan dahsyat. Kaidah 60, kaidah yang ketiga ya, kaidah nomor 60. Kalimat sebenarnya memerlukan disebutkannya dua pihak, tetapi disebut salah satunya saja karena itulah maksudnya. Bila kalimat perlu dua hal tetapi hanya salah satunya saja, hal itu menunjukkan bahwa yang dituju adalah kalimat yang disebutnya itu. Kaidahnya, qad yaqtadil kalamu dzikra syai'aini fayaqtasiru ala ahadihuma li'annahul maqsud. Artinya, ada kalanya kalimat perlu menyebut dua hal, tetapi disebut salah satunya, karena itulah yang dimaksud. Misal pada Quran surah Toha, Allah menyebutkan ucapan Fir'aun, qala bismillahirrahmanirrahim, qala famar rabbukuma ya Musa. Dia, Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa nama Nabi Harun ini tidak disebutkan karena Nabi Musa adalah yang dituju dan yang memikul tanggung jawab kerasulan. Kaidah nomor 4 nih, kaidah yang terakhir ya. Kaidah nomor 61. Ada kalanya situasi yang menghendaki disebutkannya kedua kata yang berpasangan atau berkaitan makna, tetapi yang disebutkan cukup salah satu aja. Bila dua sejoli disebutkan, maka disebutkan salah satunya saja. Kaidahnya yaitu qad yaqtadil maqamu ikra syai'aini bainahuma talazumun wartibatu wa yaktafi bi ahadihima anil akhar. Artinya, ada kalanya situasi yang menghendaki disebutkannya kedua kata yang berpasangan atau berkaitan makna, tetapi yang disebutkan cukup salah satunya saja. Perbedaan kaidah ini dengan kaidah sebelumnya, tadi kan juga gitu ya, disebutkan di kaidah nomor 60 itu bila ada disebutkan dua pihak, maka disebutnya salah satu saja. Nah, kalau ini juga sama, cuman bedanya apa gitu kan. Nah, perbedaannya adalah bahwa yang cukup disebutkan pada kaidah yang lalu itu berkaitan dengan siapa yang lebih penting yang dimaksudkan. Nah, pada kaidah ini dicukupkan dengan menyebut salah satu, dua pihak itu dasarnya adalah kesejolian atau talazum. Karena itu disebutkan salah satunya, berarti disebutkannya yang satunya lagi. Contohnya pada Quran surah An-Nahl ayat 81, Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Pakaian yang melindungi dari panas, yang di underline, tentu juga berkaitan dengan dingin. Sebagian ulama menyebutkan bahwa alasan disebutkannya hanya panas karena yang disapa adalah masyarakat Arab yang negeri mereka sangat panas, di mana perlindungan dari panas bagi mereka ini lebih penting karena panas itu lebih keras daripada dingin. Terima kasih semua. Dan dari makalah yang telah kami paparkan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kami persilakan kepada teman-teman. Baik, sebentar. Karena saya sambil seminar. Bentar ya. Saya nyari tempat yang ya baik. Saya mau menambahkan saja ya. Ini kan tentang al-hasfu wa takdir ya. Betul, Pak. Oke. Baik. Oke, saya di sini aja nih sambil berdiri. Ya. Kaidah al-hasfu wa takdir ini sebenarnya berkaitan dengan ya, dalam pertama berkaitan dengan ilmu nahwu, ya, yang kedua dengan balaghah. Nah, maka nanti kaidahnya itu kan banyak, ada berapa itu? 4 atau 5? 4, Pak. Dalam 4. ada 4, iya. Oke, baik. Ya, saya mungkin tidak akan menjelaskan ulang tentang kaidah tersebut, tapi saya akan menjelaskan tentang ya asal usul kaidah tersebut, ya. Yaitu pertama dari ilmu nahwu dulu. Ya, dalam ilmu nahwu itu disebutkan bahwa al aslu bin nahwi az-zikru. Jadi hal yang pokok, hal prinsip mendasar dalam ilmu nahwu bahwa semua kalimat, semua kata itu seharusnya az-zikru, disebutkan, ya, ditulis, harus ada pokoknya. Jadi setiap kalimat apapun prinsipnya itu harus ada. Ya, itu kan kaitannya dengan apa? Binyatul kalam. Bahwa al-kalam itu harus lengkap. Objek, predikat, subjek, kemudian kalau mubtada' khobar itu harus ada semua lengkap, tertulis atau terucapkan. Nah, ini ada kaidah al-hadfu wa takdir. Nah, ternyata ada kalimat atau kata yang itu dihilangkan karena satu dan lain hal. Nah, maka karena dihilangkan, maka karena prinsipnya harus ada, ya, itu berarti apa? Sebagai ganti dari kalimat yang dibuang, maka gantinya adalah apa? Takdir, perkiraan. Ya, karena untuk memenuhi prinsip bahwa prinsipnya itu harus ada, kata itu nggak boleh nggak ada gitu. Kalau ternyata kemudian ada yang nggak ada, maka
kita harus mentakdirkan, memperkirakan yang hilang itu harusnya seperti ini. Nah, gitu ya mudahnya ya. Oke. Maaf ini karena saya juga tidak bisa lama ya. Mungkin saya cukup 5 menit lagi ya. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal-hal yang dibuang di dalam ilmu nahwu itu, apa saja yang bisa terbuang, ya, kemudian bagaimana mentakdirkannya. Ya, ingat takdir ini maksudnya adalah perkiraan dari apa yang tidak ada. Ya, yang pertama adalah hazful mubtada. Ya, jadi ternyata mubtada khobar itu mubtadanya bisa dibuang, bisa dihilangkan karena tujuan tertentu. Ya, ya misalnya dalam surat surat Al-Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Summum bukmun umyun itu kan ya kalau di dalam kajian tafsir ini disebut bahwa itu adalah khobar. Ya. Summun bukmun umyun itu adalah khobar. Mubtada'nya tidak disebutkan, ya. Maka kemudian para mufassir membuat sebuah takdir bahwa yang dibuang, ya, itu adalah hum, dhamir hum. Hum mubtada, summum bukmun umyun itu khobar. Gitu ya. Maka nanti mungkin di beberapa contoh kaidah tadi ada yang kaitannya dengan seperti ini ya. Nah, itu artinya ada mubtada yang ternyata di dalam Al-Qur'an itu tidak dituliskan. Ya, umumnya rata-rata ya tujuan pertama adalah untuk meringkas, lil ijaz, untuk meringkas kalimat. Yang kedua, biasanya yaitu karena sudah ma'ruf, sudah diketahui, khobarnya itu sudah diketahui. Sehingga tidak perlu dituliskan ya, untuk supaya tidak boros kata atau kalimat. Yang kedua, hadful khobar, khobarnya yang dibuang. Ya, seperti surat Al-Baqarah juga, Al-Kahfi ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya. Nah, di sini ada khobar yang dibuang, ya. Wa idh qala Musa li fatahu ya la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ya. Abrahu, la abrahu itu adalah mubtada. Nah, khobarnya yang dibuang. Gitu ya. Khobarnya dibuang. Nah, di sini pembuangan khobar ini juga tujuannya adalah untuk lil ijaz, untuk meringkas, ya. Ini kan diskusi antara Nabi Musa dengan siapa? Asistennya gitu ya, ketika melakukan rihlah ilmiah gitu ya. Nah, itu artinya bahwa dalam sebuah percakapan diskusi biasanya banyak kata-kata yang dibuang karena kata-kata atau diskusi itu kan sudah sering, sehingga banyak kalimat atau kata yang tidak perlu diulangi karena sudah sering disebutkan sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, hadful fi'li. Ya, fi'il yang dibuang. Seperti surat au kalladzi marra ala qaryah. Au kalladzi marra ala qaryah. Ya. Itu takdirnya adalah yang dibuang au awa ra'aital ladzi, ya. Au ra'aital ladzi kan aslinya begitu. Kemudian dibuang ra'aitanya. Ara'aita kalladzi, aslinya begitu, dibuang ra'aitanya. Jadinya au kalladzi.
Nah, ini juga sama untuk meringkas kata. Dan yang keempat ada hadful maf'ul. Ya. Jadi maf'ulnya yang dibuang. Ini juga sama biasanya memang kalau yang sifatnya apa? Maf'ul bih, maf'ul mutlak itu seringkali dibuang ya dalam rangka meringkas dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Nah, kemudian yang ada yang dibuang adalah biasanya adalah jawab soal. Jawaban atas pertanyaan itu dibuang. Jadi yang muncul hanya pertanyaan, jawabannya nggak ada. Nah, ini yang sering atau banyak sekali terjadi di dalam Al-Qur'an. Ya. Itu kalau dalam kaidah 58 kan. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kullima bihil mauta. Ya. Itu kan pertama jawab syarat, yang kedua jawab apa namanya? Jawab syaratnya lau kan itu apa? Syarat. Setiap syarat ada jawabnya. Nah, di sini jawabnya dibuang, tidak disebutkan. Ya. Nah, biasanya itu juga adalah dalam rangka untuk memberikan sindiran atau bih kepada orang-orang kufir, orang-orang kafir. Nah, maka coba nanti kamu cek semua ya. Setiap pertanyaan di dalam Al-Qur'an dan juga setiap syarat di dalam Al-Qur'an yang jawabnya dibuang, itu rata-rata konteksnya adalah untuk taubih kufar, ya. Untuk taubih, untuk menghinakan sikap dan perbuatan kaum kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu banyak sekali dan di antara tujuan dibuangnya jawab syarat Oh, apa putus-putus? tadi ada pertanyaan nggak tadi? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oh, udah Iya. pintar semua Mungkin sudah berarti. pada, Pak. Mungkin, Pak. Ya, oke. Baik, sebentar ya, saya harus semoga apa yang tadi saya sampaikan sebagai tambahan informasi saja ya. Sekali lagi nggak tahu kaidahnya yang 4 itu apakah meliputi semua hal yang dibuang. Kalau yang saya baca baru 2. Pertama jawab syarat, yang kedua jawab soal. Iya, belum semua, Pak. Belum semua Ya, yang belum hadap. semua. Ya. Ya, memang karena sangat banyak sekali. Saya kira juga kaidah yang ada itu juga tidak semuanya. Jadi hanya sebagian. Baik, begitu dulu ya. Saya sekali mohon maaf, ini sudah berapa hari Senin ini selalu ada seminar dan juga workshop ya, sehingga tidak bisa mengajar dengan optimal ya. Iya, Bapak. Baik, demikian mohon maaf kurang lebihnya. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.